Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjutkan bagian yang G, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pembagian angka penting. Nah, untuk slide pertama kita akan membahas terlebih dahulu penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah penjumlahan dan pengurangan itu kita akan melihat angka penting di belakang koma. Oke, di belakang koma. Nah, kita langsung lihat contohnya. Yang pertama yaitu 27,4 ditambah dengan 5,950. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada, di belakang koma ada satu angka penting, satu AP. Kemudian yang penjumlahannya satu lagi ada 3 AP. Nah, untuk hasilnya sendiri itu harus AP yang terkecil di belakang koma. Oke, maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Jika ini dijumlahkan, hasilnya adalah 33,35 ya. 33,350. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya ini. Sedangkan kita mengambil aturan harus AP terkecil di belakang koma. Berarti yang harus kita ambil adalah yang ini sama yang ini kan. Nah, dan nilainya adalah 1. Berarti jika kita menjadikan 1 AP di belakang koma, hasilnya adalah 33,4. Nah, ingat lagi ya, ini aturan pembulatan angka penting karena dia adalah 5. Dan di depannya adalah angka ganjil, maka dia dibulatkan ke atas. Oke? Paham ya? Nah, ingat lagi ya pelajaran pembulatan kita sebelumnya. Kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 misalnya 468,39 ditambah dengan 412. Oke. Nah, sekarang kita lihat angka pentingnya. Ini ditambah. Jika yang ini adalah memiliki 2 angka penting. Sedangkan yang ini 0 angka penting. Jadi seharusnya isinya adalah dia memiliki 0 angka penting di belakang koma. Lalu kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 56,39. Karena dia tidak memiliki 0 angka penting di belakang koma, sehingga dibulatkan menjadi 56. Kenapa 56? Karena seharusnya kan kita mengambilnya 2 angka ini ya, 2 angka penting. Ini ya. Ini 56. Oh, ini ada yang salah nggak sih? Tunggu. Oke, ada kesalahan ya. Ini penjumlahannya bukan segini hasilnya nih. Ini hasilnya adalah 880,39. Nah, karena kita harus hasilnya adalah 0 AP, berarti yang kita masukkan hanya angka yang ini aja di depan. Jadi dia 0 AP di belakang koma ya. Jadinya dan di belakangnya juga angka 3, berarti ini pembulatannya ke bawah karena kecil dari 5. Jadi seharusnya penulisannya adalah 880. Oke? Paham ya? Nah, kita lanjut. Contoh nomor 3. Nah, misalnya ini penjumlahan. Kita lihat pengurangan. Misalnya 122,43 dikurang dengan 22,5. Nah, kita lihat di sini. Ini di belakang koma ada 2 AP. Yang ini di belakang koma ada 1 AP. Ya, 1 AP. Berarti otomatis ini di belakang koma harus memiliki 1 angka penting. Nah, kalau kita kurangkan ini berapa? 122,43 dikurang 22,5. Itu hasilnya adalah 99,93. Nah, berarti kita harus ngambilnya itu 1 AP di belakang koma. Nah, ternyata jadinya kan karena ini angka 3 ini kecil dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Jadi yang kita tulis adalah 99,9. Oke? Nah, di mana ini adalah 1 AP di belakang koma. Dan begitupun ini ya, ini akan 1 AP juga nih. Yang terkecil kan? Nah, ini juga.
0 AP ya. Nah, oke, paham ya? Kita lanjut, nomor 4. Oke, yang nomor 4 misalnya 523,467 dikurang 15,3. Oke, kita tentukan AP di belakang koma. Ini ada 3 AP, ini ada 1 AP. Oke, jadi hasilnya ini nanti kalau kita kurangkan, itu adalah 508,167. Berarti kita harus mengambil 1 AP di belakang koma. Nah, coba lihat. Karena di belakang 1 itu angka 6, dan 6 itu besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Jadi kita tulis adalah 508,2. Oke, sehingga menghasilkan 1 AP di belakang koma. Jadi yang terkecil, ingat lagi ya, AP di belakang yang terkecil. Oke, paham ya? Nah, soal terakhir, kita lihat contoh terakhir itu misalnya apa? Misalnya ini, penjumlahan aja ya, misalnya 3,222 ditambah 1,2. Nah, kita lihat di sini, ini ada 3 AP, ini ada 1 AP. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4,422. Berarti kita harus mengandung 1 AP, yaitu di sini. Karena di belakang 4 itu ada angka 2, berarti pembulatannya ke bawah. 4,4 kita tulis. Jadi sehingga dia menghasilkan 1 AP di belakang koma. Paham ya adik-adik? Jadi di sini untuk penjumlahan dan pengurangan kita harus memahami aturan pembulatan. Dan intinya lihatlah jumlah angka penting yang ada di belakang koma. Kita lanjutkan sekarang membahas tentang perkalian dan pembagian angka penting. Nah, untuk perkalian pembagian ini tetap masih menggunakan aturan pembulatan. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita lihat contoh, perkalian dan pembagian ini kata kuncinya adalah menghitung semua angka penting. Oke, semua AP. Jadi kalau yang penjumlahan sama pengurangan kita hanya menghitung di belakang koma aja kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk perkalian, kita menghitung semua AP-nya. Di sini kita lihat contohnya yang pertama adalah 2,35 dikali 1,2. Nah, kita lihat di sini, ini ada, dihitung semuanya ya. Ini ada 3 AP. Ini ada 2 AP. Nah, berarti 2,35 dikali 1,2 itu hasilnya adalah 2,82. Nah, 2,82 ini hasilnya harus mengandung 2 AP ya. 2 AP yang terkecil ya. Nah, ke sini. 2 AP yang terkecil. Di mana 2 AP itu nilainya adalah kita garis ya, 1, 2. Oke, jadi nah, lihat di belakang angka 8, di belakang angka 8 itu adalah angka 2. Angka 2 itu kecil dari 5, sehingga dia dibulatkan ke bawah. Jadi penulisan hasilnya yaitu menjadi 2,8. Nah, oke, inilah hasil akhirnya. Next, kita lanjut. Yang kedua. 0,532 dikali 7,8. Nah, kita tentukan dulu AP-nya. Di sini ada 3 AP. Ingat lagi ya, aturan angka penting, 0 di belakang koma itu tidak termasuk angka penting. Dan ini adalah 2 AP, sehingga hasilnya itu harus 2 AP nanti paling terkecil ya. Jadi 0,532 dikali 7,8, yaitu hasilnya adalah 4,1496. Berarti ini harus menjadi 2 AP. Kita garis 2 AP itu adalah yang ini 1, yang ini 1. Nah, perhatikan lagi di belakang komanya. Di belakang komanya 4. 4 itu adalah kecil dari 5. Di mana nanti hasilnya itu adalah menjadi 4,1. Karena 1 itu kan kecil dari 5, berarti dibulatkan ke bawah ya. Oke, next. Yang nomor 3. Kita lihat lagi kalau dia besar dari 5. Berarti misalnya
berapa bagusnya? 12,3 dikali 7,88 misalnya. Nah, ini kan saya satu lagi ya, misalnya 789 misalnya gitu. Ini ada 3 AP. Sorry. Ini ada 3 AP, ini ada 4 AP. Nah, jadi kalau kita kalikan ini hasilnya adalah 12,3 dikali 7,889 yaitu 97,0347. Nah, hasilnya itu harus 3 AP. 1, 2, 3. Nah, ini masih sama ya. Nah, ternyata masih kecil dari 5 di belakangnya nih. Kan? Kecil dari 5 berarti otomatis ini dibulatkan ke atas, ke bawah. Berarti tetap 97,0. Berarti ini kan 3 AP. 3 AP yang terkecil kan. Nah, ini 2 AP yang terkecil. Oke. Nah, kasih gini ya. Panah gitu. Nah, jadi kalau untuk perkalian, itu adalah melihat AP yang terkecil. Nah, kita lihat lagi yang pembagian, oke? Pembagian, misalnya 500 dibagi 2,4. Nah, ini ada berapa AP? Ada 5 AP. Ini ada 2 AP. Sehingga hasilnya itu kalau dibagi adalah 500 dibagi 2,4. Itu hasilnya adalah 21,875. Berarti ini hasilnya harus 2 AP nih. Nah, kita garis 1, 2. Nah, karena 2 AP itu, nah perhatikan 2 AP kan ini. Di belakang 1 ada angka 8, berarti besar dari 5, berarti kita tulis itu adalah hasilnya 22. Nah, 22 itu sama dengan menjadi 2 AP. Oke? Paham ya? Nah, next, yang nomor 5. Nomor 5 itu misalnya 13.500 dibagi 180 misalnya kan. Nah, hasilnya itu kalau kita tentukan ini adalah 5 AP, ini adalah 3 AP. Nah, kalau kita bagi 13.500 dibagi 180 itu hasilnya adalah sekitar 75. Ini apa ya? 7, enggak, kita ganti deh, misalnya dia enggak apa, 188 misalnya, 3 AP kan, berarti dibagi 188, berarti kan hasilnya 71,808. Banyak nih, 808, 5, 106, 383. Nah, kita harus mengambil 3 AP, berarti kita hitung 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 berarti 8. Terakhirnya di 8 kan, lihat di belakangnya 0 berarti kecil dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah, jadinya 71,8, yaitu 3 AP. 3 AP itu sama dengan ini. Oke? Nah, paham ya? Begitupun seterusnya dengan soal yang lain. Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Kemudian kita lanjutkan lagi bagaimana cara menghitung angka penting pada akar dan jika perkalian pada rumus dengan konstanta. Bagian yang H, angka penting pada akar dan perkalian dengan konstanta. Nah, di sini pada akar ya. Oke, kita lihat langsung contohnya pada akar terlebih dahulu. Nah, pada akar misalnya di sini contohnya akar 625. Nah, 625 ini harus kita tentukan terlebih dahulu berapa angka pentingnya. Di sini ada 3 AP kan? Nah, berarti hasilnya harus juga 3 AP. Yang kita tahu akar 625 itu kan 25. Nah, karena dia harus mengandung 3 AP, berarti harus kita tambahkan 2,0. Sehingga dia menghasilkan 3 AP. Jadi harus sama. Oke? Yang kedua, misalnya akar 78, akar pangkat 378 itu berarti ada berapa AP? Ini ada 2 AP, di mana akar pangkat 378 itu
4,2726. Berarti kita harus mengandung 2AP. Kita garis 1, 2. Nah, ternyata di belakang 2 itu ada angka 7. Angka 7 itu besar dari 5 sehingga dibulatkan ke atas. Menjadi 4,3 ya. 4,3 itu berapa AP? 2 AP. Nah, ya. Ini kan dari soal awalnya kan AP nih, 2 AP. Berarti sama kan? Harus menjadi 2 AP. Oke, paham ya? Nah, kita cek nomor 3. Nomor 3 itu misalnya 256. Akar 256 itu berapa? Di sini ada 3 AP. 3 AP berarti jadinya kalau diakarkan itu adalah 16. Karena harus mengandung 3 AP, ditambah 0, sehingga menghasilkan 3 AP. Sama kan? Nah, begitupun seterusnya soal yang lain. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya perkalian dengan konstanta atau pembagian dengan konstanta. Misalnya, ini ya, kita buat aja judulnya dulu. Sekarang kita lanjut ke yang keempat adalah perkalian dengan konstanta. Nah, biasanya perkalian dengan konstanta ini adalah dengan rumus kan, berarti tadi nomor 3, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nah, misalnya kita menggunakan rumus keliling lingkaran. Oke. Keliling lingkaran itu kan rumusnya adalah 2 kali Pi kali R. Nah, jika misalnya dalam soal itu diketahui jari-jarinya adalah 11,2. Nah, jadi yang perlu kita tentukan itu hanya AP jari-jarinya saja. AP jari-jarinya kan 3 AP nih. Nah, kalau kita masukkan ke rumus berarti keliling lingkaran ini adalah konstanta, ini juga konstanta, berarti nggak perlu kita tentukan AP-nya. Jadinya 2 kali 3,14 dikali 11,2. Jadi kalau kita kalikan ini hasilnya adalah 70,336. Nah, 70,336 ini harus menghasilkan 3 AP. Nah, kita garis ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata dia stuck di 3. 3 itu perhatikan di belakangnya. Adalah angka 3 juga. Yang mana kecil dari 5. Berarti pembulatan harusnya adalah 70,3. 70,3 itu mengandung 3 AP. Oke, paham ya? Nah, begitupun dengan rumus lain. Misalnya yang keempat itu volume. Misalnya volume dari atau rata-rata misalnya. Ya, volume boleh juga sih. Berarti misalnya rumus volume kubus. Nah, volume kubus itu rumusnya apa? 3 atau yang ada konstanta deh. Ini. Luas permukaan atau apa ya bagusnya? Nah, misalnya ini rumus keliling persegi. Nah, keliling persegi. Keliling persegi itu kan ada konstanta kan? 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, misalnya diketahui panjangnya 1,2, lebarnya 2,3 misalnya. Berarti kan 2 ini sebagai konstanta. Yang kita tentukan hanya AP yang di sini aja. Ini 1,2, ini 2 AP, ini juga 2 AP. Berarti hasilnya harus menjadi 2 AP. Oke? Jadinya 2 kali 1,2 ditambah 2 kali 2,3. Nah, itu hasilnya berapa tuh? Ini kan hasilnya 2,4 ditambah 4,6. Berarti 2,4 ditambah 2,6 itu hasilnya adalah 5. Sedangkan kita punyanya 2 AP, berarti ini harus dijadiin 2 AP. 2 AP itu harus kita tambah 0, sehingga dia menjadi 2 AP. Oke? Paham ya? Nah, atau contoh lainnya itu rata-rata. Misalnya rata-rata ya. Misalnya ada 50 ditambah 30 ditambah 20 dibagi dengan 3. Nah, 3 ini adalah konstanta, jadi nggak perlu kita tentukan AP-nya. Yang kita tentukan AP-nya adalah yang ini ya. Ini 2 AP, ini juga 2 AP, ini 2 AP. Nah, kalau kita jumlahkan, ini berapa nih? 100 dibagi dengan 3 ya.
100 dibagi 3 itu hasilnya adalah sekitar, ini kita hapus ke pena hitam aja ya. Nah, 100 dibagi 3 itu kan 33,3333 sekian gitu kan. Berarti kita harus mengandung 2 AP. Kita garis 1, 2. Nah, ternyata di belakang angka 3 ini angka 3 kecil dari 5. Berarti pembulatannya adalah 33. 33 itu adalah 2 AP. Berarti sesuai dengan yang AP terkecil pada soal. Oke? Jadi kalau untuk konstanta, intinya tidak perlu kita tentukan AP. Jadi tergantung hanya yang diketahui pada soal saja. Paham ya?